Halo teman-temanku yang baik hatinya, apa kabar teman-temanku? Kembali lagi di vlog harian Warung Idola, belajar bersama, berkembang bersama. Di kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa saya mau sharing-sharing lagi kepada teman-teman kaitan dengan usaha warung sembako. Nah, lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa video yang saya buat ini, apa yang saya sampaikan ini tidak untuk menggurui teman-teman, tetapi ini hanya sekedar kita sharing agar kita bisa belajar bersama, bisa berkembang bersama. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung atau baru nonton video-video saya, mohon dukungan teman-teman untuk bisa like, komen, dan subscribe channel saya ini biar channel saya ini bisa berkembang dan saya lebih antusias untuk membuat video-video berikutnya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang 4 hal yang wajib atau bagi saya yang sangat penting harus kita perhatikan, terlebih khusus bagi teman-teman yang masih pemula sama seperti saya juga masih belajar, dan terlebih khusus juga buat teman-teman yang mungkin berniat atau mau membuka usaha warung sembako, pastinya harus perhatikan hal-hal yang saya maksudkan ini. Usaha warung sembako, teman-teman, seperti yang kita ketahui memang adalah jenis usaha yang tak mengenal zaman. Ia akan selalu jalan menyesuaikan dengan zaman. Kenapa saya katakan demikian? Karena warung sembako seperti halnya kita sebut sembako 9 bahan pokok ya teman-teman, yang pada dasarnya akan menjual kebutuhan sehari-hari. Di dalamnya ada gula, telur, minyak, tepung, beras, dan lain-lain. Sehingga barang-barang tersebut selalu dicari oleh orang-orang. Sehingga barang-barang tersebut ketika kita jual tetap pasti laku saja teman-teman. Jadi warung sembako itu sangat aman untuk kita jalankan. Karena dia bukanlah usaha musiman, tetapi usaha yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Maka tak heran apabila banyak masyarakat yang melirik atau ingin menjalankan usaha warung sembako tersebut. Nah, tetapi bukan berarti teman-teman dalam menjalankan usaha warung sembako itu akan berjalan mulus begitu saja teman-teman. Pasti ada kendala yang akan sering kita hadapi dalam menjalankan usaha. Dalam usaha apapun itu pasti ada kendala-kendalanya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas sebagian daripada kendala-kendala yang ada di dalam usaha warung sembako yang menjadi perhatian kita, sehingga kita bisa tahu, sehingga bisa mengantisipasinya, teman-teman. Jadi untuk keempat kendala atau masalah yang perlu kita perhatikan untuk kita antisipasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, soal adanya kompetitor atau pesaing. Nah, ini merupakan masalah umum ya teman-teman yang akan muncul dalam usaha apapun itu, baik usaha warung sembako dan usaha-usaha yang lain, pasti ada pesaingnya teman-teman. Biasanya teman-teman ketika mulai bermunculan adanya kompetitor atau pesaing di bidang yang sama dengan kita yaitu warung sembako, awal-awalnya memang kita tidak merasakan dampaknya teman-teman, tetapi lambat laun ketika usaha yang dijalani oleh teman-teman kita itu sudah mulai menonjol, disitulah mulai kita merasakan dampaknya teman-teman. Karena biasanya ketika mereka mulai menonjol, itu pasti para pelanggan yang biasa berbelanja di warung kita akan terpengaruh dan akan datang ke tempat mereka. Akan tetapi, kalau selama kita mampu menjaga hubungan dengan para pelanggan kita, selalu menjaga komunikasi yang baik, maka tidak menutup kemungkinan pelanggan akan tetap setia berbelanja di warung kita teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu soal barang kadaluarsa atau rusak. Nah teman-teman, terkadang kendala yang sering dihadapkan pada warung kita yaitu soal barang yang kadaluarsa atau rusak. Hal ini ya, memang sangat berdampak ya teman-teman bagi pelanggan kita yang akan enggan untuk membeli ke warung kita lagi di kemudian hari. Jika mereka mengetahui bahwa banyak barang yang kita jual, yang kita sediakan itu sudah kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa. Dan soal barang rusak biasanya itu disebabkan saat pengangkutan teman-teman, atau adanya kesalahan saat menyimpan dan kerusakan akibat tertimpa barang yang lain yang lebih berat.
Bahkan bisa jadi kerusakan barang dagangan di warung kita juga itu umumnya sering juga dipicu oleh hewan-hewan perusak seperti tikus dan semut. Itu biasa sering terjadi. Jadi untuk mengatasi hal-hal dimaksud yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan dengan teliti di saat kita berbelanja tanggal expired barang-barang yang akan kita belanjakan teman-teman, sehingga itu menghindari kita dari penumpukan barang-barang yang expired. Selanjutnya yang kedua, belilah secukupnya barang-barang sembako yang kita rasa mudah rusak teman-teman. Selanjutnya lagi, lakukan pengecekan barang selalu di saat kita menyimpan sehingga dipastikan tidak ada kerusakan. Pastikan pula tempat penyimpanan bersih dan bebas dari hewan-hewan pengganggu, misalnya tikus dan semut. Selanjutnya yang ketiga yaitu hutang belum terbayarkan dalam waktu yang lama. Jadi jika hutang yang belum terbayarkan dalam waktu yang lama, kalau berjumlah kecil mungkin tidak akan berdampak besar bagi warung sembako kita. Akan tetapi kalau jumlahnya sudah besar, nah ini akan menjadi kendala dan akan menghambat kelancaran usaha warung kita teman-teman. Karena dengan adanya banyaknya hutang yang belum terbayarkan, maka akan membuat warung kita mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan barang-barang untuk kita belanjakan kembali teman-teman. Jika teman-teman ingin memberikan hutang kepada pelanggan, teman-teman wajib untuk selektif dalam memberikan hutang kepada pelanggan sehingga teman-teman bisa melihat mana yang amanah, mana yang bertanggung jawab, yang setia selalu membayar tepat waktu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu barang tidak laku. Seringkali teman-teman kita terjebak untuk melengkapi semua jenis barang agar kelihatan warung kita itu merupakan warung yang paling lengkap. Akan tetapi hal ini akan membuat risiko yang tinggi bagi warung kita ketika barang-barang yang kita jual itu tidak laku dalam waktu yang lama. Bahkan akan menimbulkan kerugian bagi kita yang besar jika barang-barang tersebut rusak dan tidak dapat dijual kembali. Misalnya di tempat saya teman-teman, di warung saya, itu ada pelanggan yang mencari santan kelapa siap pakai. Jadi barang itu tidak ada di warung saya catat teman-teman. Jadi biasanya kalau ada yang mau cari barang lalu tidak ada di warung saya, itu saya catat biar ketika saya belanja saya belanjakan. Nah ternyata teman-teman, setelah saya belanjakan saya beli 1 dos. Itu sampai sekarang tidak laku teman-teman. Saya tidak pikir panjang, kalau ini kan di pedesaan, yang pasti banyak pelanggan itu kalau mau buat santan pastinya akan pakai kelapa yang mereka cari lalu diparut. Jadi itu hanya kebetulan sebenarnya mereka mencari santan kelapa siap pakai itu. Jadi sampai sekarang barang tersebut masih belum laku teman-teman. 1 dos saya beli. Nah itu kan kerugian tersendiri bagi saya. Jadi sudah cukup lama, sudah mau 3 bulan ini belum ada yang laku teman-teman. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi saya bahwasanya untuk berbelanja barang yang baru itu saya harus bisa pastikan dulu, bisa mensurvei di setiap lingkungan saya kepada pelanggan-pelanggan saya apakah barang-barang ini akan dibeli, akan selalu dicari atau tidak, sehingga apa yang kita belanjakan, apa yang akan kita datangkan di warung kita itu akan benar-benar barang-barang yang akan dicari dan akan selalu dibeli begitu. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman terkait dengan 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan usaha warung sembako. Nanti kita ketemu lagi teman-teman ya di video-video berikutnya. Oke, bye-bye.